Perkenalkan, nama saya Hanadi Sari dari Prodi Manajemen dengan NPM 2341147, kelas MNJ 23B dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan organisasi. Dalam pengelolaan organisasi mencakup dalam informasi dan rinciannya dalam mengelola suatu entitas. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek seperti perencanaan strategis, struktur organisasi, pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kinerja yang mana setiap orangnya memiliki tugas, peran, dan fungsi penting untuk mencapai tujuan organisasi. Materi ini mencerminkan kompleksitas dan detail yang diperlukan dalam upaya manajerial untuk mencapai tujuan organisasi dengan efisien dan efektif. Maksud dalam konteks pengelolaan organisasi dapat mengacu pada alasan atau niat dibalik pendirian organisasi tersebut. Ini melibatkan identifikasi kebutuhan atau tujuan yang ingin dicapai melalui keberadaan organisasi tersebut. Sementara itu, tujuan organisasi merujuk pada hasil yang diinginkan atau sasaran yang hendak dicapai. Tujuan ini bisa berupa pencarian finansial, pertumbuhan, pelayanan masyarakat, atau tujuan-tujuan lain yang sesuai dengan maksud dan misi organisasi. Dengan memiliki maksud dan tujuan yang jelas, suatu organisasi dapat lebih terarah dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai visi dan misinya. Untuk fungsi pengelolaan organisasi mencakup sejumlah aspek-aspek kunci yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan menjaga kelangsungan operasional. Beberapa fungsi utama pengelolaan organisasi melibatkan dalam menetapkan tujuan, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, dan merancang langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Membentuk struktur organisasi dapat menentukan tugas dan tanggung jawab, serta mengatur sumber daya untuk mendukung perencanaan, mendorong, memotivasi, dan memandu anggota organisasi untuk mencapai tujuan melalui pengarah dan inspirasi. Menjalankan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi dapat membantu kinerja mengevaluasi hasil dan melakukan konteks jika diperlukan agar organisasi tetap berada pada jalur yang benar. Melalui integrasi fungsi-fungsi ini, pengelolaan organisasi dapat menciptakan lingkungan yang efisien, efektif, dan adaptif yang mendukung pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Struktur dalam pengelolaan organisasi merujuk pada kerangka kerja atau tata letak yang mengatur hubungan, tanggung jawab, dan otoritas di dalam suatu organisasi. Ini mencakup elemen-elemen seperti hierarki, pembagian tugas, dan koordinasi untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi dapat berupa struktur fungsional, matriks, atau berbasis proyek. Tergantung pada kebutuhan dan sifat organisasi tersebut, pemilihan struktur yang tepat dapat mempengaruhi kinerja dan efisien pengelolaan organisasi. Struktur dalam pengelolaan organisasi ini memiliki peran kunci dalam membentuk dinamika internal dan mengarahkan jalannya kegiatan organisasi. Menentukan tugas dan tanggung jawab seperti unit atau individu memastikan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan. Membentuk tingkat otoritas dan tanggung jawab, memudahkan pengambilan keputusan dan aliran informasi dalam organisasi. Menentukan hubungan antara bagian atau unit dalam organisasi untuk memastikan keselarasan dalam mencapai tujuan bersama. Memungkinkan organisasi beradaptasi dalam lingkungan eksternal atau internal dengan lebih efisien. Menetapkan garis tanggung jawab yang jelas memudahkan penentuan pertanggungjawaban atas kinerja dan hasil. Dengan demikian, struktur organisasi memiliki dampak besar terhadap cara organisasi dikelola dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, kesimpulan dalam pengelolaan organisasi, struktur organisasi memiliki peran penting dalam membentuk karakter kerja yang mengatur tugas, tanggung jawab, dan otoritas. Struktur ini membantu dalam pembagian kerja, penentuan hierarki, koordinasi, fleksibilitas, dan akuntabilitas. Maksud organisasi mencerminkan alasan atau niat pendiriannya, sementara tujuan menetapkan hasil atau sasaran yang ingin dicapai. Dengan memiliki maksud dan tujuan yang jelas, suatu organisasi dapat terarah dalam mencapai visi dan misinya, membentuk dasar untuk pengambilan keputusan yang efektif
dan sumber daya yang optimal. Sekian sedikit presentasi dari saya tentang pengelolaan organisasi. Semoga membantu. Terima kasih.